dengan tema revolusi industri. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Masuk semua? Masuk. Sebelum itu juga Ibu akan mengecek tentang protokol kesehatan. Ya, di mana protokol kesehatan itu dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak. Ya, ya. Nah, untuk selanjutnya, dalam pembelajaran ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran ini dengan langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan data, identifikasi masalah, pengolahan data, kemudian pembuktian, yang kelima kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian menyaksikan video tentang revolusi industri. Tenaga manusia dan hewan sebelum terjadinya revolusi industri, dan pada saat terjadinya revolusi industri terjadi perubahan di mana tenaga manusia dan hewan dialihkan menjadi penggunaan tenaga mesin. Hal ini menyebabkan terjadinya dampak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang terjadi di Eropa pada waktu itu. Nah, kapan dan di mana sebenarnya revolusi industri ini pertama kali terjadi? Jadi, revolusi industri ini pada awalnya berkembang di Eropa yang dimulai sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850. Nah, negara yang menjadi pusat awal munculnya revolusi industri ini adalah Inggris. Nah, selanjutnya, bagaimana perkembangan revolusi industri? Pada tahap awal, sebelum kemunculan revolusi industri, telah berkembang kegiatan perdagangan dan tumbuh kembangnya kerajinan yang dipelopori oleh kaum borjuis. Kemunculan kaum borjuis pada abad pertengahan mendorong berkembangnya sektor perdagangan pada kota-kota di Eropa, sehingga kegiatan perekonomian tidak hanya bertumpu pada hasil pertanian, melainkan juga pada sektor kerajinan tangan. Pada tahap yang kedua, munculnya sektor home industry. Jadi, sebelum revolusi industri meluas di Eropa, diawali dengan munculnya industri rumahan atau home industry, yang dimana kegiatan industri tersebut dilakukan mulai dari kegiatan di rumah dan memiliki modal yang sangat kecil dengan jumlah pekerja yang cukup sedikit dan produksinya masih terbatas. Dan pada tahap selanjutnya muncullah industri manufaktur. Kegiatan industri manufaktur ini dilakukan pada tempat khusus atau yang disebut dengan pabrik. Jadi pada masa ini mulai dikenal istilah pabrik, yang didirikan di sekitaran tempat tinggal si pemilik modal atau yang dikenal sebagai majikan. Pada masa ini produksi sudah lebih besar dan diproduksi berdasarkan pesanan yang diterima. Pemasaran dapat langsung dilakukan dari rumah produksi, dan pada masa industri ini sudah muncul kelas baru yang disebut dengan buruh, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan pada tahap yang terakhir adalah munculnya industri pabrik atau mesin. Nah, puncak dari revolusi industri ini adalah penggunaan tenaga mesin menggantikan tenaga manusia dan hewan yang pada masa-masa sebelumnya itu sangat banyak digunakan dalam sektor industri yang ada di Inggris dan Eropa pada waktu itu. Jadi penggunaan tenaga mesin secara besar-besaran ini untuk meningkatkan hasil produksi adalah salah satu ciri dari lahirnya revolusi industri. Selain itu, pada tahapan ini jumlah buruh atau pekerja juga semakin banyak. Akibatnya muncul perserikatan-perserikatan buruh yang berusaha untuk memberikan dukungan terhadap para buruh pada waktu itu guna meningkatkan taraf hidupnya, dan merupakan salah satu organisasi di mana buruh menyalurkan aspirasinya untuk menyampaikan pendapatnya kepada para pemilik modal. Video pembelajaran tentang tema revolusi industri sudah kalian saksikan. Nah, untuk selanjutnya kalian presentasikan dari materi tersebut. Silakan untuk yang mewakilinya, tunjuk tangan. Ya, silakan. Revolusi industri adalah perpindahan di mana seluruh kegiatan manusia di berbagai
sehari-hari masyarakat yang ada di sekitar kita tentang pengolahan industri rumahan yang menggunakan mesin. Kita ambil contoh tentang pengolahan keripik singkong. Nah, dalam pengolahan keripik singkong ini yang tadinya secara manual tenaga manusia menjadi berubah menjadi pengolahan yang menggunakan mesin. Video pembuatan keripik singkong, mudah-mudahan dengan adanya video revolusi industri ini dikaitkan dengan kearifan lokal produksi keripik tempe, sehingga kalian dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wirausaha nantinya, sehingga dapat menambah penghasilan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ataupun nanti kalian setelah lama. Demikian pembelajaran